Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu kita saat ini, yaitu minggu ke-8 setelah Trinitatis, terangkat yang menjadi firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu, karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perikop khotbah pada saat ini saya ambil tema hiduplah dalam kebenaran. Berbicara kebenaran saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya melihat, dan kalau kita melihat bagaimana situasi yang terjadi di negara kita Indonesia ini setelah munculnya istilah HAM, hak asasi manusia, seakan-akan kebenaran itu semakin abstrak keabsahannya. Karena masing-masing sudah menyatakan saya benar. Ini saudara-saudara. Dengan keberadaan HAM seakan-akan perbuatan-perbuatan ketidakbenaran ini semakin merajalela. Namun, melalui perikop ini, kalau kita melihat yang berisikan aturan-aturan Tuhan terhadap bangsa Israel, berintikan Tuhan mengajak bangsa Israel agar jangan berbuat kejahatan dalam hal berbohong, menyuap, menindas orang lain, tetapi hiduplah dalam kebenaran dan kasih. Saudara-saudara yang terkasih, di dalamnya kita diajak untuk memahami pesan Tuhan. Bagaimana agar hidup orang mampu di dalam kebenaran tersebut. Itu kebenaran yang dari Tuhan, kebenaran yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Pertama, menjadi pribadi orang Kristen haruslah tidak hidup berkompromi dengan dosa. Dan kedua, saudara-saudara, jadilah pribadi yang berintegritas.
jujur dan berkarakter kuat. Ketiga, tujuan Tuhan memberi kita kehidupan adalah untuk bersaksi di dalam kasih dan menjadi berkat. Ini harus menjadi suatu sikap yang selalu bergejolak di dalam diri setiap orang-orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus Yesus. Karena ketika hidup kita tidak mau berkompromi dengan dosa, bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita tetap ingat dosa adalah tetap dosa bagi Tuhan. Dan upah dosa adalah maut. Sehingga kita tidak pernah bermain-main bagaimanapun kecilnya dosa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan saat ini yang sangat kuat berbicara tentang suap dan kebohongan. Suap dan kebohongan dalam dunia sekuler saat ini adalah hal yang lumrah. Kalau kita perhatikan, bahkan kalau tidak menyuap dan berbohong, rasanya segalanya tidak lancar. Saya teringat dengan gelar negara terkorupsi diberikan kepada Indonesia. Dan kita sebagai orang Kristen pun mengikuti budaya suap dan korupsi ini tanpa kita sadari. Rasanya sulit sekali melepaskan diri dari budaya suap, saudara-saudara. Dan di sini integritas kita sebagai orang Kristen diuji dan ditantang. Apakah kita akan mengikuti cara-cara dunia, ataukah kita memegang prinsip kekristenan di dalam Tuhan? Pertanyaannya, mungkinkah kita hidup tanpa melakukan suap, kebohongan, dan korupsi? Karena munculnya istilah juga nepotisme. Membuat kita seakan-akan susah untuk tidak hidup di dalam kebohongan. Saudara yang terkasih, dengan uang, kalau kita perhatikan, hukum dapat dibeli. Siapakah yang tidak silau bila di hadapannya ada segebok uang? Siapa yang tidak mau mengubah hukuman dari 2 tahun menjadi 2 hari bila uang itu yang berbicara? Bahkan saudara-saudara, waktu saya masih kecil, ada istilah yang diberikan kepada sumut. Semua urusan memakai uang tunai. Ini saudara-saudara. Hukum dunia dapat dipermainkan, supremasi hukum dapat dilecehkan. Namun tidak demikian halnya dengan hukum Tuhan. Ini perlu kita ingat. Alkitab berkata, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Tertulis dalam Ulangan 10 ayat ke-17. Kita harus membiasakan hidup tanpa melakukan pelecehan terhadap hukum selaku kita yang menyatakan diri orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen. Ada orang berkata bahwa kita harus melakukan sedikit kompromi dalam hidup ini dan mengikuti sistem dunia supaya kita dikatakan hidup. Tetapi saudara-saudara, ingatlah Daniel, tokoh yang ada di dalam Alkitab yang hidup dalam beberapa generasi raja-raja yang tidak mengenal Allah. Daniel tidak perlu mengikuti cara-cara kerajaannya supaya dia bisa bertahan. Justru dia bertahan karena hukum-hukum Allah ada dalam hatinya. Tetap diaktualisasikannya, tetap dipelihara dan dijaga dengan baik-baik. Dia tidak pernah melakukan negosiasi yang mengorbankan kemurnian hatinya. Bahkan ia berani menantang arus bila dia melihat penyelewengan-penyelewengan. Alkitab juga tidak mencatat satu kesalahan pun yang dibuat. Dan Daniel seperti itulah yang amat diperlukan pada masa sekarang ini. Pertanyaannya, apakah kita saat ini yang menjadi Daniel tersebut?
Mampukah kita sebagai Daniel kecil? Saudara-saudara, betapa beratnya hidup dengan benar. Namun, ingatlah orang yang mencintai Tuhan akan sanggup melakukan segenap hati ketetapan Tuhan. Karena hidup dalam Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran dari firman-Mu. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, bagi setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan dimanapun berada. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.